Dalam ayat ini masih berlanjut atau masih berkaitan dengan kisah tentang sikap orang Yahudi terhadap agama mereka, bahkan terhadap agama yang baru menurut mereka, yakni agama yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni agama Islam. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Summa antum haula'i taqtuluna ampusakum. Kemudian antum, kalian orang Yahudi, haula'i taqtuluna ampusakum, kalian saling membunuh, ya, saling berperang sehingga antara satu dengan yang lain terbunuh, ya. Ayat ini sebenarnya masih lanjutan dari ayat sebelumnya, di mana Allah pernah mengambil perjanjian dengan mereka orang Yahudi untuk tidak saling berperang, untuk tidak saling membunuh antara satu suku dengan suku yang lain. Bahkan larangan Allah di dalam kitab sesuai dengan perjanjian mereka, Allah melarang untuk mengusir antara satu dengan yang lain, ya, mengusir kelompok-kelompok orang lain keluar dari wilayah mereka sendiri, ya. Itu semua adalah diterima perjanjian itu di dalam kitab Taurat. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan summa antum, akan tetapi selanjutnya kalian saling membunuh, padahal Allah telah melarang dan menerima larangan itu atas kalian. Wa tuhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan juga bukan hanya saling membunuh, akan tetapi kalian juga wa tukhrijuna, mengusir. Ini mengusir parikan minkum min diyarihim, yakni kelompok di antara kalian sendiri. Jadi mereka mengusir keluar dari wilayah mereka sendiri, padahal semua itu adalah dilarang oleh Allah, ya. Tazaharuna, kalian saling menolong, saling membantu, alaihim bil ismi, atas mereka tentang perbuatan ism, perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan, az-zulm, yakni penganiayaan, wa iyatukum usara. Ini wa iyatukum usara, apabila di antara mereka datang kepada kalian usara, sebagai tawanan, ya, sebagai tawanan, tupaduhum, kalian melepaskannya, kalian menjadikannya sebagai tawanan tadi, dan ya, membayarnya, menebusnya untuk melepaskan mereka. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa betapa tidak konsistennya kalian. Di satu sisi ada larangan yang kalian langgar, tapi di sisi lain kalian mematuhi perintah itu. Di antaranya misalnya Anda
menolong orang-orang yang ditawan sehingga mereka lolos atau mereka terlepas dari tawanan itu memang benar. Akan tetapi larangan untuk mengusir mereka dari wilayah sendiri, bahkan membunuh antara satu dengan yang lain, justru juga dilarang sama dengan yang tadi ini. Tapi kenapa Anda tidak taati larangan tersebut? Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Di sana Allah mengatakan tupaduhum wa huwa muharramun alaikum ihrajuhum, padahal kata Allah wa huwa muharramun alaikum ihrajuhum, padahal kalian juga dilarang, diharamkan untuk mengusir mereka dari wilayahnya sendiri. Jadi dia menebus, ya, dia menolong yang lainnya supaya dia terbebas dari tawanan, tapi di sisi lain justru dia mengusir yang lain dari kampung halamannya. Ini padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa muharramun alaikum mirajuhum, padahal mengusir sebagian di antara kalian dari wilayah mereka sendiri juga merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa tu'minuna bi ba'dil kitabi, wahai orang Yahudi, apakah kalian mengimani sebagian isi kitab Taurat, ya, wahwal fida, yakni dengan tebusan tadi ini. Jadi tebusan itu saling menolong untuk bagaimana tidak menyiksa orang yang lain, itu kan diperintahkan. Di sini dikatakan, apakah kalian mengimani sebagian isi kitab Taurat seperti tadi menebus, ya, watakfuruna bi ba'din, sementara juga kalian mengingkari isinya yang lain, wahwa tarkul katli, dengan cara apa tadi, yakni meninggalkan yang namanya pembunuhan atau peperangan, wal ikhraji, juga mengusir yang lain. Itu apakah semua itu kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mengimani sebagian kitab, isi kitab Taurat, sementara isi yang lain Anda ingkari? Gitu ke Allah Subhanahu wa taala. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyon, tidak ada pembalasan, tidak ada balasan orang-orang yang berbuat demikian di antara kalian, illa khizyon, kecuali kehinaan, fil hayati dunia, di dunia, wa yaumal kiamati, dan di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, yuraduna ila asyaddil adab, akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Wa mallahu bigafilin amma ya'malun, dan tidak ada sedikit pun di sisi Allah lalai atas perbuatan mereka. Ayat ini ditutup dengan kalimat wa mallahu bigafilin amma ya'malun. Allah tidak akan pernah lalai atas perbuatan sekecil apapun perbuatan manusia. Itu artinya apa? Membuktikan bahwa tidak ada satu pun perbuatan keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba tanpa Allah
mengetahuinya, atau dengan kata lain pasti akan dilihat, akan dibalas oleh orang tersebut. Itulah makna daripada akhir ayat tadi, bahwa yang dimaksud oleh ayat ini di dalam ayat yang sementara kita jelaskan adalah berhubungan dengan perbuatan-perbuatan pelanggaran tentang mereka, sehingga dalam ayat ini Allah menutup kalimat dengan wamallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak mungkin lalai atas perbuatan mereka. Ya. Selanjutnya, ulaikal ladzina ishtaraul hayatad dunya. Ini mereka orang yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang menjual, istarau, menjual, al-hayata atau membeli, ya, menukar. Mereka itu adalah orang yang menukar al-hayata dunia bil akhirah, kehidupan dunia dengan pembayaran akhirat. Nah, itu ya. Jadi mereka mengorbankan akhiratnya demi untuk mendapatkan keuntungan dunia. Apa tadi? Yakni seperti tadi yang disebutkan dalam ayat atau dalam kalimat-kalimat sebelumnya, yakni diantaranya tadi mereka meninggalkan sesuatu yang menurut mereka adalah merugikan bagi dirinya, bagi kelompoknya, akan tetapi pada saat menguntungkan untuk diri dan kelompoknya justru mereka pertahankan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti itu adalah mereka telah menjual akhiratnya dengan dunia. Wala fala yukhaffafu anhumul adabu, maka tidak akan pernah khaffaf, diringankan, ya. Tidak akan pernah diringankan atas mereka al-azabu, siksaan, walahum yunsarun, dan juga mereka tidak mungkin memperoleh yunsarun, nasar, yakni pertolongan atas siksaan yang mereka rasakan tadi. Yakni dalam ayat ini oleh ulama tafsir mengatakan ay yamnauna anhu, yakni akan terlepas dari siksaan itu. Jadi tidak ada pertolongan sama sekali atas siksaan yang mereka derita. Nah, mari kita lihat lanjutan ayat. Walaqad ataina Musal kitabah, dan sungguh kata Allah, walaqad ataina, dan sungguh telah kami berikan atau telah kami datangkan, boleh, Musa, kepada Nabi Musa, al-kitabah, yakni kitab. Kitab apa? Yakni kitab At-Taurat. Wa kafaina mim ba'dihi birrusul, dan kami susulkan, kami ikutkan, kafaina atba'nahum, kami ikutkan setelah Nabi Musa alaihissalam, mim ba'dihi, setelah Nabi Musa, birrusuli, beberapa rasul, diantaranya Nabi Isa kan, setelah Nabi Musa, Nabi Isa, setelah Nabi Isa, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud oleh Allah, wa kafaina min ba'dihi birrusuli, dan kami susulkan setelahnya adalah beberapa rasul, birrusul, ay atba'nahum rasulan fi asari rasul, ya, setelah rasul itu. Wa ataina, dan kami berikan, kami anugerahkan kepada, wa ataina Isa, kepada Nabi Isa ibna Maryama, anak laki-lakinya Maryam, al-bayyinat, yakni tanda kekuasaan Allah,
atau dengan kata lain al-mu'jizat. Nah ini, jadi dalam ayat ini di samping Allah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam sebuah kitab namanya kitab Taurat, juga Allah memberikan kepada Nabi Isa alaihissalam al-bayyinat, bukti kenabian Nabi Isa itu sendiri, yakni mukjizat. Mukjizat apa? Dalam tafsir ini disebutkan al-bayyinat, al-mukjizatu adalah mukjizat ka ihya'il mauta, ya seperti menghidupkan orang mati. Kita ketahui bersama setiap mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul Allah pasti disesuaikan dengan kondisi atau dengan kata lain keahlian masyarakat pada saat mukjizat itu diberikan kepada para nabi dan rasul. Di antaranya misalnya, kenapa Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya adalah tongkat? Karena kebetulan, bukan kebetulan ya, karena memang masyarakatnya umatnya Fir'aun ya, masyarakatnya Fir'aun atau umatnya Nabi Musa, dia ahli di bidang sihir ya, sihir passehere, sehingga Allah pun memberikan mukjizat yang mirip-mirip dengan sihir, keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan, untuk melumpuhkan sihir mereka. Nah, itu sehingga Nabi Musa dikasih tongkat yang bisa berubah dengan berbagai macam fungsi tongkat itu. Salah satu diantaranya tongkat bisa menjadi ular, oleh karena salah satu isi sihir orang-orang penyihir di masa Fir'aun adalah tali yang dilemparkan bisa menjadi ular. Balik-balik mata kapang, iya kan? Sihir. Kalau Nabi Musa tidak, memang langsung jadi ular, sampai ular-ular yang mau yang mau mengganggu Nabi Musa, ya justru ular yang benar yang berasal dari tongkat Nabi Musa tadi, dia terkam semuanya, ya menerkam semua ular-ularnya penyihirnya Fir'aun. Itu salah satu. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya adalah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Oleh karena umatnya Nabi Isa adalah ahli di bidang kedokteran, ahli di bidang kesehatan. Dia mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa yang melebihi keahlian umatnya. Kalau umatnya Nabi Isa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit khusus, tapi ada beberapa penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Bahkan bukan hanya itu, apalagi yang namanya menghidupkan orang mati. Kalau Nabi Isa bukan hanya penyakit, semua penyakit bisa disembuhkan, tapi orang mati pun bisa dia hidupkan dengan izin Allah. Sehingga dengan demikian mukjizat pada hakikatnya adalah melumpuhkan kekuatan lawan. Itulah Al-Quran juga merupakan mukjizat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Oleh karena di mana umat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, di mana kafir Quraisy, ya, kafir Quraisy, orang Arab Quraisy ahli di bidang ini, tapi ini sebagian, ya, tokoh-tokoh kafir Quraisy sebagiannya ahli di bidang sastra, bidang sastra, ya, di bidang sastra, di bidang bahasa. Maka Allah memberikan
menganugerahkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana untuk melumpuhkan syair-syair, ya, syair-syair yang disusun oleh ahli dari mereka, sehingga mereka tidak mampu menyaingi apa yang terdapat di dalam atau susunan-susunan Al-Quran. Itu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat, wa ataina Isa, ya, dan juga kami berikan kepada Nabi Isa alaihissalam al-bayyinat, yakni al-mukjizat, ka ihya'il mauta, seperti menghidupkan orang yang mati, wa ayyadnahu biruhil qudusi, dan juga kami kuatkan kepada Nabi Isa itu dengan selalu disertai dengan Ruhul Kudus. Siapa mereka? Siapa itu Ruhul Kudus? Yakni malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu namanya juga diantaranya adalah Ruhul Kudus, ya, Ruhul Kudus. Apa kullama ja'akum, maka di sini Allah kembali bertanya kepada mereka, apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa ampusukum, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul bima la tahwa ampusukum, yang tidak diinginkan oleh seleramu, ya, oleh jiwamu, oleh seleramu, ya, istakbartum, kalian menyombongkan diri, dalam artian menolak. Jadi Allah bertanya kepada mereka, wahai orang-orang yang ingkar, orang-orang Yahudi, apakah setiap rasul yang datang kepadamu, kebetulan rasul itu kalian tidak menginginkan, atau dengan kata lain kalian tidak sesuai dengan harapan kalian, langsung kalian menolak keberadaan rasul itu? Itu pertanyaannya. Paparikan kazzabtun, kalian mendustakan sebagian rasul, ka Isa, seperti Nabi Isa. Jadi ternyata Yahudi dia juga tidak menerima keberadaan Isa, Nabi Isa alaihissalam. Waparikan taqtulun, bahkan sebagian kalian membunuhnya. Jadi ada beberapa nabi yang mereka bunuh. Salah satu diantaranya menurut dalam ayat Al-Hikayatu Al-Hal Al-Madiyah, ay qataltum ka Zakaria wa Yahya, seperti kalian telah membunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu berdasarkan bunyi teks ayat ini, apakah kalian membenci atau tidak menerima rasul yang kalian tidak senangi, bahkan kalian membunuh sebagian rasul yang lain. Salah satu diantaranya atau beberapa diantaranya yang dimaksud membunuh rasul-rasul yang diutus oleh Allah adalah Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, terbunuh dengan adanya mereka membencinya. Masya Allah. Nah, ya. Waqalu, dan mereka pun berkata, lin nabi, kepada nabi mereka atau kepada nabi kita. Waqalu, mereka pun berkata, lin nabi istihza, kepada Nabi SAW sebagai perkataan ejekan, mengejek, ya, seperti mengejek, ya, isinya mengejek. Kulubuna gulf, hati kami tertutup, hati kami tidak mampu menerima ajakan kalian, ya. Bal, maka Allah menjawab, qala ta'ala, maka Allah menjawab dari pernyataan mereka tadi, yakni hati kami tertutup, hati kami tidak menerima ajakan kalian.
Maka Allah menjawab dari perkataan pernyataan mereka, bal la'anahumullahu, bahkan Allah melaknat mereka, bikufrihim, disebabkan karena kekafiran mereka, pakalilan mayu minon, hanya sebagian kecil dari mereka atau sebagian kelompok dari mereka yang bisa mengimani ayat-ayat Allah. Ayat pakalilan mayu minun. Selanjutnya, walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan tatkala ja'ahum, datang kepada mereka, kitabun, sebuah kitab, min indillahi, dari sisi Allah. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Setelah datang Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Allah dalam ayat ini? Musaddiqul lima ma'ahum, di mana Al-Quran itu musaddiqun, membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada di sisi mereka. Ini ada perbedaan ya. Kalau Allah dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran sebenarnya adalah membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil. Dari situlah sebagian dari sana ya, sebagian dari mereka atau sebagian dari orientalis, orang yang mengkaji tentang ketimuran, tentang Islam di dalamnya, mereka mengaku, mereka menuding, mereka menemukan ya, bahwa katanya Al-Quran itu adalah sebuah kitab copy paste, sebuah kitab yang diambil isinya dari kitab-kitab sebelumnya. Itu ya. Padahal dalam ayat ini Allah mengatakan sebenarnya Al-Quran yang kami turunkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat maupun apa yang ada dalam kitab Injil. Jadi bukan bukan sebuah copy paste, bukan sebuah cuplikan ya, ciplakan dari kitab-kitab sebelumnya, bukan. Tapi memang kenapa bisa sama? Ya karena memang sumbernya kan hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan dalam ayat ini ya, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, ketika Allah datangkan sebuah kitab yang membenarkan kitab sebelumnya, wakanu min qabl wakanu min qabl, padahal sebelumnya, sebelum adanya Al-Quran itu datang kepadanya sebagai bukti ya, mereka meminta. Jadi sebelum ada Al-Quran mereka juga sudah meminta. Apa yang mereka minta? Wakanu min qabl kabla muji'ihi, pada saat sebelum datang Al-Quran, yastabtihuna yastansiruna alal ladzina kafaru ya, mereka meminta. Jadi orang-orang ini tadi sebelum adanya Al-Quran datang kepadanya, mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam atau meminta kepada kepada ahli kitab mereka, ahlul kitab mereka ya, ulama mereka, semoga Allah menolong kita ya,
adanya kitab-kitab yang Allah akan turunkan, ya, yang Allah akan turunkan sebagai pertolongan kita untuk menolong kita dari orang-orang yang mengingkari. Nah, ini di sini dikatakan mengkabel, sebelum datangnya Al-Quran itu, yastabtihuna alal ladzina kafaru, mereka meminta pertolongan atas orang-orang kafir. Yakuluna, ini isinya apa? Mereka berdoa, Allahumma ya Allah, ansirna alaihim bin nabi, tolonglah kami, ansirna alaihim, tolonglah kami atas orang-orang kafir, bil nabil mab'usi, dengan adanya nabi yang diutus akhirat zaman, yakni akhir zaman. Jadi dia memang juga meminta. Jadi orang itu tadi meminta, dia memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami pertolongan atas orang-orang kafir dengan adanya nabi, atau dengan adanya orang atau Al-Qur'an, kitab, ya, dengan adanya kitab yang diturunkan kepada nabi rasul terakhir. Nah, itu permintaan mereka, ya. Palamma ja'ahum ma'arafu, sekalinya tatkala datang kepada mereka apa yang mereka minta, ma'arafu, apa yang mereka ketahui, minal haqqi, bahwa itu adalah benar-benar sebuah kebenaran, wa huwa bi'satun nabi, dengan adanya diutusnya Nabi SAW, apa? Kafaru bihi, ternyata mereka kembali mengingkari apa yang mereka mohonkan tadi sebelumnya. Masya Allah. Jadi ini jadi pada saat sebelum datangnya Al-Quran, mereka meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, ansirna alaihim bin nabi, berikanlah atau anugerahilah kami, utuslah nabi yang akhir zaman. Tatkala nabi kita SAW datang kepada mereka, kafarubihi, justru mereka mengingkari keberadaan nabi itu sendiri. Nah, palaknatullahi alal kafirin, sungguh laknat Allah bagi orang-orang yang mengingkari atau orang-orang yang kafir, diantaranya mengingkari keberadaan Nabi kita SAW sebagai Nabi akhirus zaman. Iya. Bi sama istarau ba'u, ya. Sungguh buruk apa yang mereka jual atau apa yang mereka membeli dengan diri mereka sendiri, bihi ampusahum, sungguh buruk perbuatan mereka dengan membeli diri mereka sendiri, yakni menjual diri mereka sendiri. Apa itu? Ayyakfuru, dengan cara mengingkari, bima anzalallahu, apa yang diturunkan oleh Allah, bagian, yakni dengan hasadan, dengan penuh kebencian. Jadi sungguh benar-benar, ya, bi'sa mastarau bihi ampusahum, sungguh benar-benar buruk perbuatan mereka dengan menjual diri mereka sendiri. Apa itu? Ayyakfuru, dengan mengingkari, bima anzalallahu, apa yang diturunkan oleh Allah, bagian dengan cara hasadan, dengan cara hasad, dengan cara iri hati. Jadi mereka mengingkari karena dia iri hati, dengan karena dia iri, ya.
ayyunazzilallahu min fadlihi, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, min fadlihi, dengan kemuliaannya. Apa itu? Yakni wahyu Allah ala mayyasha, terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah, li risalatin, dengan sebuah risalah, min ibadihi, siapa saja dari hamba yang dikehendakinya, pabau bigadabin, sungguh ba'u bigadabin, mereka akan mendapat murka di atas murka Allah. Ya. Paba'u bigadabin ala gadab, mereka mendapat atau mereka kemurkaan, kebencian yang mereka lakukan akan kembali kepadanya dengan adanya Allah memberikan kemurkaan di atas kemurkaan. Ya, paba'u bigadabin ala gadab walil kafirina, dan sesungguhnya orang-orang kafir benar-benar azabun muhin, akan mendapat azab yang hina dina. Ya, satu ayat lagi. Wa iza qila lahum, apabila diberikan atau dikatakan kepadanya, aminu, berimanlah kalian, bima anzalallahu, kepada kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Qalu, maka mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah atas kami. Wayakfuruna, dan ya, wayakfuruna, dan mereka pun mengingkari, bima wara'ahu, terhadap selainnya. Jadi menurut, jadi apa namanya ini, yang Allah turunkan, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada bangsanya, misalnya kitab Taurat, jadi mereka imani. Tapi kitab-kitab yang diturunkan kepada selain kitab Taurat seperti kitab Injil, mereka ingkari. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah, ya, bahwa mereka mengatakan kami mengimani apa yang diturunkan oleh Allah kepada kami, tapi wayak puru nabi ba, akan tetapi mereka wayak puru nabi ma wara'ahu, mereka mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah selain daripada kitab yang diturunkan kepadanya. Wahwal haqqu, padahal Al-Quran itu, ini wahwal haqqu adalah kitab Al-Quran itu adalah al-haq, adalah sebuah kebenaran, musaddikan, yang membenarkan, lima ma'ahum, terhadap kitab yang diturunkan atasnya, atau lima ma'ahum, terhadap kitab yang ada pada diri mereka, pada mereka. Kul, katakanlah ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad, apa itu? Kullahum, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, palimata ketuluna ay kataltum anbiya Allah, wahai orang Yahudi, palimata ketuluna anbiya Allah, kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah min qabl, sebelumnya, in kuntum mu'minin, jika kalian memang adalah orang yang beriman. Tadi dalam ayat ini mereka mengatakan kepada Allah, ya, kami mengimani kitab kami karena itulah yang diturunkan oleh Allah kepada kami, ya, kitab Taurat tentunya, ya kan? Mereka percaya, mereka mengaku kalau mereka mengimani apa yang ada di dalam kitab Taurat. Maka dalam ayat ini, ya, Allah kembali menegaskan dan menanyakan kepada mereka, apa itu?
perkataan atau pernyataan atau pertanyaan Allah kepada mereka, ya, palimata ketuluna ambia Allah, kenapa kamu membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya, in kuntum mu'minin, kalau memang kalian adalah benar-benar orang yang beriman tentang kitab Taurat itu sendiri, ya, karena dia mengaku tadi kalau dia percaya, dia mengimani kitab Tauratnya sendiri tapi mengingkari kitab-kitab yang lain, padahal di dalam kitab Taurat itu sama sekali tidak dibenarkan. Jangankan nabi, ya, orang biasa saja itu tidak benar ya. Jangankan membunuh, mengusir orang lain saja dari daerahnya sendiri itu juga tidak benar, apalagi membunuh. Ini bukan hanya orang biasa yang dia bunuh, tapi nabi mereka sendiri yang dia bunuh, termasuk diantaranya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Sehingga pertanyaan Allah mempertanyakan tentang keimanan mereka, meskipun mereka mengatakan bahwa saya ini mengimani apa yang Allah turunkan kepada kitab, ya, turunkan kitab untuk kami, yakni kitab Taurat, ya, mengingkari kitab yang lain, padahal mereka justru sebenarnya mengingkari kitabnya sendiri. Apa itu? Yakni Allah bertanya kepada mereka, kalau memang Anda beriman kepada kitab Taurat, kenapa kalian membunuh para nabi sebelumnya, yakni nabi sebelumnya, yakni Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Berarti kalau begitu sebenarnya keimanan kalian tidak benar. Itulah dalam ayat ini terkait dengan sikap dan sifat orang-orang Yahudi, bukan hanya kepada kitab mereka sendiri, tapi juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum atau setelah kitab-kitab Allah yang pada diri mereka, yakni kitab Taurat dan kitab Injil maupun kitab Al-Quran. Insya Allah kita akan lanjutkan ayat sesudahnya, masih sedikit berkaitan dengan Yahudi, karena memang surah Al-Baqarah, ya, meskipun judulnya, temanya adalah sapi betina, ternyata sapi betina itu memang adalah pokok masalah yang terjadi pada bangsa Yahudi, ya. Bangsa Yahudi, di mana bangsa Yahudi sebagian atau umat Yahudi pada saat itu, ya, membunuh pamannya yang kaya raya demi untuk mendapatkan warisan dari paman tersebut. Kemudian dia menuding orang lain membunuhnya. Kemudian pada saat itu Allah pun memberikan petunjuk, salah satu cara untuk mengetahui pembunuhnya atau untuk mengungkapkan pembunuhnya dengan cara harus menyembelih Al-Baqarah, yakni sapi betina, dan salah satu anggota badan sapi betina itu nanti yang akan dijadikan sebagai sarana untuk mengungkapkan fakta pembunuhan, ya. Insyaallah kan depan insyaallah kita akan lanjutkan dari penjelasan yang masih berkaitan dengan pembahasan ayat dalam surah Al-Baqarah ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu. Rabbana zalamna anfusana wa illam Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa mursalin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Banatina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.